Majapahit, sebuah kerajaan yang berjaya di Indonesia, muncul pada abad ke-13 dan menjadi salah satu entitas politik dan budaya terkuat di Asia Tenggara. Dengan pusatnya di Jawa Timur, kerajaan ini memulai cemerlangnya era ketika Hayam Wuruk, raja yang berwibawa, memimpin dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit mengembangkan pengaruhnya hingga meliputi wilayah Nusantara dan bahkan sampai ke semenanjung Malaya serta pulau-pulau sekitarnya. Salah satu pencapaian paling monumental dari kerajaan ini adalah karya sastra dan seni yang dihasilkannya. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empuh Prapanca menjadi salah satu dokumen penting yang menggambarkan kejayaan Majapahit. Seni ukir, terutama pada candi-candi dan bangunan lainnya, mencerminkan keindahan dan kecanggihan budaya Majapahit. Selain itu, filsafat dan ajaran agama Hindu-Buddha berperan besar dalam membentuk karakter masyarakatnya. Namun seperti halnya banyak kerajaan besar lainnya, Majapahit juga menghadapi tantangan dan kemunduran. Pertikaian internal dan konflik dengan kerajaan-kerajaan tetangga mulai melemahkan kekuasaannya. Pada abad ke-15, Majapahit menghadapi penyerangan dari Kesultanan Demak yang mempercepat proses keruntuhannya. Meskipun demikian, warisan Majapahit tetap hidup dalam ingatan sejarah Indonesia, menciptakan pengaruh yang signifikan terhadap budaya dan identitas bangsa. Zaman Majapahit meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Banyak tradisi budaya, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai sosial yang diturunkan dari era Majapahit hingga saat ini. Peninggalan-peninggalan seperti candi dan artefak sejarah memberikan gambaran jelas tentang kemegahan dan kejayaan yang pernah terjadi pada masa itu. Sejarah Majapahit bukan hanya cerita tentang kerajaan, tetapi juga tentang identitas dan kebanggaan bangsa yang terus diwariskan hingga kini. Dan inilah raja pertama kerajaan Majapahit. Raden Wijaya adalah sosok penting dalam sejarah Indonesia, dikenal sebagai raja pertama kerajaan Majapahit yang berdiri megah pada abad ke-13. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara, membentangkan sayap kekuasaannya hingga ke berbagai pulau di Nusantara. Dengan visi yang jelas dan kepiawaian dalam strategi, Raden Wijaya berhasil menyatukan berbagai suku dan daerah di wilayah Jawa, menciptakan fondasi kuat bagi kejayaan Majapahit. Sejak awal Raden Wijaya menunjukkan ketangguhan dan kecerdikan. Ketika kerajaan Singosari jatuh ke tangan Jaya Katuang, Raden Wijaya menyadari kebutuhan untuk melindungi diri dan rakyatnya. Ia mengambil langkah berani dengan melarikan diri ke hutan, segera merakit pasukan dari para pengikut setia dan penduduk setempat. Dari sini lahir taktik jitu yang menghasilkan kemenangan dalam penyerangan balik terhadap musuh yang mengancam, mengubah tubuh kesultanan yang lemah menjadi kekuatan yang tangguh. Kejayaan Majapahit tidak hanya diukur dari perang dan penaklukan. Raden Wijaya juga mengedepankan aspek budaya dan perdagangan. Ia menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk perdagangan, yang menarik perhatian para pedagang dari berbagai negeri, termasuk Cina dan India. Melalui jalur perdagangan ini, budaya dan agama yang beragam masuk dan menyatu, menciptakan mozaik yang kaya dalam masyarakat Majapahit. Dalam bidang seni dan arsitektur, kerajaannya melahirkan banyak peninggalan berharga, yang masih bisa kita saksikan hingga kini. Wilayah yang dibangun dengan semangat persatuan di bawah kepemimpinan Raden Wijaya adalah cikal bakal negara bangsa Indonesia modern. Ia berhasil mentransformasikan Majapahit menjadi simbol kekuatan dan ketahanan, memberi inspirasi bagi generasi penerus. Dengan keberanian dan kebijaksanaan, Raden Wijaya tidak hanya diingat sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pendiri dan pelopor yang menanamkan mazhab kebudayaan dan politik yang memiliki dampak bertahan lama. Akhirnya, warisan Raden Wijaya bukanlah sekadar catatan sejarah. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan yang efektif dibangun atas dasar persatuan, keberanian, dan kecerdasan dalam menghadapi tantangan. Majapahit di bawah panji Raden Wijaya menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sebuah bangsa yang meneguhkan jati diri dan kebudayaan dalam jagat persaingan serta interaksi global.
Kerajaan Majapahit pernah menjadi kemaharajaan terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia maupun Nusantara. Kerajaan dengan corak Hindu-Buddha ini sendiri berawal pada tahun 1293 hingga runtuhnya pada tahun 1527 Masehi. Dengan sederet pemimpin terkenal di dalam riwayat silsilah raja-rajanya dimulai dari Raden Wijaya, Hayam Wuruk hingga ke Brawijaya V. Pendiri Majapahit sendiri adalah Raden Wijaya 1293 sampai 1309 yang sebelumnya merupakan panglima perang kerajaan Singasari serta menantu kesayangan raja terakhirnya yakni Kertanegara. Setelah Kertanegara tewas dalam suatu pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 yang kemudian menyebabkan tamatnya Singasari, Raden Wijaya serta merintis berdirinya pemerintahan baru dan kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Majapahit. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai silsilah Kerajaan Majapahit hingga jejak historis dan situs peninggalannya. Masa awal jaya Kerajaan Majapahit. Pada mulanya Raden Wijaya membuka hutan di tepi Sungai Brantas. Desa ini kemudian berkembang pesat di tahun 1293 dan menjadi kerajaan bernama Majapahit. Pusat pemerintahannya sendiri berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Raden Wijaya yang bertakhta serta bergelar Kertarajasa Jayawardana. Kemudian sempat mengalami masa-masa suram pada era Jayanagara 1309 sampai 1329 yang diwarnai juga dengan rangkaian aksi pemberontakan. Situasi Kerajaan Majapahit yang perlahan mulai kondusif di bawah kepemimpinan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi 1328 sampai 1350. Jayanagara dan Tribhuwana sama-sama anak Raden Wijaya, namun beda ibu. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih. Gajah Mada kemudian mengucapkan ikrarnya yang melegenda, yaitu Sumpah Amuktipalapa, dengan tekad menyatukan kembali wilayah-wilayah di seluruh Nusantara di bawah panji-panji kemaharajaan Majapahit. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amuktipalapa ini di hadapan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Pada saat Hayam Wuruk baru saja dilahirkan, Sumpah Gajah Mada ini kemudian diwujudkan pada era selanjutnya, yakni pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara pada tahun 1350 sampai 1389. Dengan melalui dukungan Gajah Mada, Hayam Wuruk kemudian mampu membawa kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Pada era kepemimpinan Hayam Wuruk serta Gajah Mada, kerajaan Majapahit sendiri tidak hanya berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Kemakmuran sendiri benar-benar dirasakan seluruh rakyat yang bernaung di bawah panji-panji Majapahit. Namun, dengan sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk, masa keemasan kerajaan Majapahit mulai memudar. Tak ada pemimpin yang benar-benar mumpuni membuat ketahanan kemaharajaan ini kemudian menjadi goyah. Beberapa negeri taklukan pun mulai melepaskan diri satu persatu. Masa akhir kerajaan Majapahit naiknya Ratu Suhita pada tahun 1429 sampai 1447 ke puncak singgasana, kemudian sempat membuka harapan baru bagi Majapahit untuk memulai masa kebangkitannya. Selama era kepemimpinannya, Ratu Suhita gencar menghidupkan kearifan lokal yang sempat terabaikan di saat masa ricuh sebelum ia bertakhta. Pada masa pemerintahan Ratu Suhita, kemudian ditandai dengan berkuasanya kembali anasir-anasir Nusantara. Berbagai tempat pemujaan ini didirikan di lereng-lereng gunung serta bangunan-bangunan candi yang disusun sebagai punden berundak-undak, misalnya pada lereng Gunung Penanggungan, Gunung Lawu, dan lain sebagainya. Ratu Suhita yang wafat pada tahun 1447. Lantaran Ratu Suhita tidak juga dikaruniai keturunan, maka yang dinobatkan sebagai penguasa Majapahit berikutnya ialah Kertawijaya pada tahun 1447 sampai 1451. Kertawijaya sebagai adik bungsu Ratu Suhita merupakan Raja Majapahit
yang mulai memakai nama Brawijaya sebagai pengingat akan pendiri kerajaan itu, yaitu Raden Wijaya. Namun kebangkitan yang mulai dirintis oleh Ratu Suhita tidak dapat dilanjutkan oleh adiknya itu. Kerajaan Majapahit selanjutnya dipimpin oleh deretan raja yang tak terlalu cakap, sehingga mulailah tergerus dan menampakkan tanda-tanda keruntuhan pada masa-masa akhir Majapahit dengan semakin dekat ketika munculnya Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Kesultanan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan justru oleh salah seorang pangeran dari Majapahit dengan nama Raden Patah. Beberapa referensi kemudian menyebut bahwa Raden Patah adalah putra Bre Kertabumi atau Brawijaya V. Masa kepemimpinannya pada 1468 sampai 1478. Sosok yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit. Ketika Raden Patah kemudian mendirikan Kesultanan Demak pada tahun 1468 Masehi, bersama dengan para wali Songo, situasi Majapahit tengah guncang. Majapahit tengah mengalami persoalan internal dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh Girindrawardana, menantu Brawijaya V. Akhirnya, Girindrawardana kemudian berhasil menduduki singgasana kerajaan Majapahit dan bergelar Brawijaya VI. Masa kepemimpinan 1478 sampai 1489. Brawijaya VI digulingkan oleh Mahapatihnya sendiri, yakni Patih Udara pada tahun 1498. Akibat konflik ini, kerajaan Majapahit kemudian semakin menjadi lemah dan kian kehilangan legitimasi dari wilayah-wilayah taklukannya. Pada tahun 1517, Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Pati Unus, penerus Raden Patah, kemudian menyerang Majapahit yang saat itu telah berpindah ibu kota di Daha, Kediri. Serbuan ini kemudian membuat perekonomian Majapahit menjadi lumpuh. 1 dekade berselang, pada tahun 1527, Majapahit benar-benar musnah. Serangan Kesultanan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana, adik Pati Unus, kemudian memungkasi riwayat Majapahit sepenuhnya. Setelah itu, Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah Majapahit yang masih tersisa sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan utama baru di Pulau Jawa.